Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tabrak semua, akhirnya masuk penjara. Ya, sedang Esatrate mendidik manusia supaya berbudi pekerti luhur. Ketika budi pekerti kita luhur, maka kita akan diterima oleh masyarakat, maka kita akan dicintai oleh masyarakat. Betul ya? Tetapi tidak lengkap. Sampai juga harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, supaya tidak masuk penjara. Dan pada akhirnya nanti jenengan juga harus menuju Sang Pencipta, menuju hidup yang abadi, ya, sehingga kita juga diberi kewajiban beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hadirin sekalian, memang Esatrate ini ada ranahnya, dia adalah di norma sosial. Ya, kalau norma agama, gitu kan, oh ya, oke, jenengan punya agama semua. Kita ada di ranah sosial. Agama silakan kembali ke agamanya masing-masing. Kita fokusnya supaya berbudi pekerti luhur. Tetapi jenengan sebagai adik-adik saya, adik-adik kami, tentu kami tidak ikhlas kalau sampai itu bermasalah hukum, ya, karena banyak sekali sekarang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga terpaksa dia membela kebenaran, menegakkan keadilan, tapi masuk penjara. Ini tidak tepat, ya. Mas, kemarin ada saudara kita digebuki perguruan lain, terus lapor ke saya, ya akhirnya kita kompak, namanya saudara, kita serbu, kita gebuki bareng-bareng, terus akhirnya saya masuk penjara. Tolong Mas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dilatih pencak silat, ya, diberi kewajiban harus berani membela kebenaran, berani menegakkan keadilan di tahun 2023 ini, ketika melihat saudara jenengan dianiaya orang lain. Bagaimana caranya supaya tidak perlu masuk penjara? Ada yang ya, kamu berdiri. Kalau kamu ada WA, Lur, tolong aku digebuki perguruan A, apa yang kamu lakukan? Saya bantu Mas. Bantu gimana? Ya bantu cari orangnya. Terus gebuki ya? Ya tanya dulu akar masalahnya. Kesuwen langsung gebuki aja. Ya duduk. Ya. Adik-adik sekalian, dulu Esatrate diberi jurus-jurus yang mematikan, ya, langsung nyolok mata, ya, tendang kemaluan, segala macam itu. Memang dulu kita melawan penjara, boleh dipakai untuk membela diri, tidak untuk menyerang. Membela diri itu pada saat kapan? Pada saat keselamatan kita terancam. Kapan? Contoh, pada saat ada orang jahat bawa celurit, terus mau bacok kamu, pada saat itu nyawamu terancam, keselamatanmu terancam, ya, pada saat itu kamu boleh membela diri. Kemudian ketika kamu refleks, teknik silat yang kamu kuasai hanya mengambil terus masuk, nah itu refleks, membela diri kamu dalam satu kesempatan. Lain cerita ketika kamu sudah berhasil merebut senjatanya, ya kan, terus lawannya lari, kamu kejar, kamu bacok. Ini kejadian kemarin di Jakarta, jadi tersangka dia. Kenapa? Pada saat dia sudah berhasil merebut senjata, lawannya lari, keselamatannya sudah tidak terancam, ya, keselamatannya sudah tidak terancam. Kemudian dia ngejar, dibacok, ya, lain cerita, dia jadi pelaku. Untuk kejadian
penganiayaan yang menyebabkan mati, dia pelaku. Tapi untuk perampokan, dia pelaku. Jelas ya? Ada 2 perkara kejadian di Jakarta kemarin. Ada begal 2, begal celurnya diambil, lawannya dikejar, dibacok. Pembegalnya jadi tersangka, pencurian dan kekerasan, tapi ini jadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan mati. Kan rugi kalau begitu caranya. Ya, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, masuk penjara. Jangan sampai terjadi. Ya. Nah, yang boleh dipakai bela diri ketika tadi ya, keselamatan kita terancam, itulah bela diri. Pada saat sudah terancam, pada saat sudah tidak terancam, ya sudah tidak perlu bela diri lagi. Jelas ya? Membela diri hanya ketika keselamatan terancam. Itu. Ya. Jadi kalau tadi lur aku digebukin, di dalam negara hukum, ya, kita dilindungi oleh negara. Ketika kita menjadi korban kesewenang-wenangan orang lain, ketika kita menjadi korban kejahatan, setelah keselamatan kita tidak terancam, maka kita tidak boleh menegakkan hukum dengan cara sendiri. Itu namanya main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu pelanggaran hukum. Jelas? Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Ya, karena itu bukan kewenanganmu. Kewenangan memberi penghakiman itu ya hakim, bukan sampean. Meskipun orang itu nyata-nyata salah. Terus bagaimana kalau kita atau saudara kita jadi korban kejahatan, diantemi perguruan liya misalnya? Kalau sudah nyawanya tidak terancam, keselamatan tidak terancam, lapor polisi. Ya, jelas? Lapor polisi, bukan lapor dulure. Nah, lapor dulure diserbu. Siapapun dengan kalau jadi korban kejahatan, jangan lapor dulure, lapor polisi. Kapan bela diri boleh dipakai? Pada saat kamu terancam. Nah, sudah terancam, ojo nyerang. Oke, jelas? Ya, jadi adik-adik sekalian, kembali ke tujuan awal bahwa SJTRAT ini mendidik manusia supaya berbudi pekerti luhur, supaya tahu benar dan salah. Maka jenengan wajib memahami hukum, dan jenengan supaya tidak mengalami kesusahan dalam kehidupan, jenengan harus taat hukum, jangan melanggar hukum, karena masuk penjara tidak enak. Ya, ada yang pernah masuk? Ada yang pernah masuk? Mau nyoba? Nanti tak kasih tahu Pak polisinya dari sini tadi. Enggak ya? Nah, jadi kalau ada dulur sana, lur, tolong lur, aku digebuki perguruan liya lur. Ya, ibaratnya menyapu tidak boleh dengan sapu yang kotor. Menyapu dengan sapu yang kotor ya tetap kotor. Menegakkan hukum dengan melanggar hukum, nah itu tidak benar. Ya, menegakkan hak dengan melanggar hak tidak boleh. Jelas? Oke. Oke. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, saya tekankan. Jadi adik-adik sekalian, nanti kalau betul-betul terjadi lagi seperti itu, dengan saya sudah diberitahu oleh Mas Tris, tidak boleh langsung serbu, lapor polisi. Ya. Nah, gitu. Jadi nanti tidak usah merasa, wah aku dianggap gak wani, enggak ya. Seperti itu kewajiban jenengan. Baik, demikian sedikit yang dari pesan dari Mas Tris. Semoga kamu bisa mencermati dan semoga bermanfaat buat kamu ke depan. Mudah-mudahan adik-adik saya, dulur-dulur saya tidak ada yang bermasalah dengan hukum. Ya, oke. Baik, oke. Kemudian saya cukup. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.